Nah ya udah, bukan Tuhan, itu baru tuh tepuk tangan teman-teman. Itu baru akal yang waras, akal yang sehat. Saya pastiin lagi coba, apakah akal kamu itu Udah konsisten dijawab kewarasannya? gitu. Eh, apakah coba saya pengen buktikan apakah konsisten kewarasanmu itu? Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Saya nggak nanya itu. Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan, manusia. Bukan Tuhan, nah gitu. Itu baru akal yang waras. Sesuai dengan pengajaran Yesus. Nah, kamu cinta kan sama Yesus? Gimana? Kalau orang Islam mengikuti Yesus, kenapa enggak ngikutin puasa 40 hari 40 malam? Ya karena sudah digantikan udah diganti nggak oleh baginda Nabi? Berarti bohong. Mengikuti Nggak Yesus bohong, berarti kan sudah bohong. digantikan. Kalau Nabi Isa nih, kalau Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Percaya nggak kamu ke Yesus? Yesus kan untuk bangsa Israel. Oke, Indonesia itu Israel bukan? Bukan. Bukan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad adalah kafatan linnas, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, termasuk juga untuk Bang Aldios, Bang Aldos. Berarti udah bangsa Israel itu udah nggak berlaku gitu. Iya, udah expire hukum-hukumnya tersebut digantikan. Itu juga sama seperti Yesus. Yesus memohon berdoa kepada Bapa untuk mengutus sebagai apa? Untuk mengutus penolong yang lain. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Percaya nggak dengan Yesus? Percayalah. Lah, percaya kan? Sama, ajarannya sama, maka disempurnakan oleh ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penolong lain tuh bisa merujuk ke Paulus enggak sih? Oke, saya ikuti. Kayak gini. Penolong yang lain itu sama seperti Musa, betul nggak? Itu mah di perjanjian lama bukan? Loh, gimana? Kenapa giliran diikutin malah nggak mau? Penolong yang digambarkan itu bahwasanya apa? Sama seperti Musa kan? Iya. Oke, sekarang Musa itu berumah tangga tidak? Berumah tangga. Kalau Paulus? Nggak tahu asal usulnya. Lah, asal usulnya aja kagak tahu, coba. Asal usulnya aja kagak tahu. Nih kayak gini Bang Aldos. Kan nggak tertulis. Jangankan manusia, dengarkan dulu. Nih, jangankan manusia nih yang punya bin. Saya bin Fulan, Bang Aldos bin Fulan, Bunda Rahma bin Fulan, ada binnya. Apakah bin Sukirman, ada bin Abdullah, ada bin Abdurrahman, ada binnya. Jangankan manusia, binatang saja ada binnya loh. Binatang saja ada binnya. Ular bin Atang, kambing bin Atang, Mana ada? guguk bin Atang. Lah ini Paulus nggak ada binnya. Nggak ada tertulis. Coba Paulus bin siapa? Coba Paulus. Nggak tahu asal usulnya. Nah itu justru itu. Kira-kira masuk nggak nubuatannya? Ke siapa? Nggak masuk kan? Iya, Nah itu terus dia. Maka tadi balik lagi ke tadi. Makanya tadi balik lagi ke tema tadi tuh. Paulus kan. Kamu mengajukan nama Paulus tersebut. Maka kenapa Yesus itu sudah memperingatkan? Coba kita balik lagi ke ini. Nah sekarang kayak gini. Yang digambarkan oleh apa namanya? Yang digambarkan oleh Yesus. Kamu percaya kan kepada Yesus kan? Iya. Oke, yang digambarkan oleh Yesus tersebut, angkatan jahat itu sama seperti halnya Yunus. Kamu tahu nggak tentang Yunus? Dalam perut ikan. Dalam perut ikan itu berapa hari? 3 hari. 3 hari. Sekarang Yesus terkubur di bumi berapa hari? 3 hari. Sama tidak? Sama. Menurut Yesus itu angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan jahat. Angkatan jahat.
Kamu yakin nggak Yesus itu terkubur di bumi 3 hari? Ya Nah, kalau Aceh. selama saya menurut ajaran itu. Nah, menurut Yesus yang terkubur di bumi seperti halnya Yunus di ikan 3 hari itu angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan jahat. Nah, kamu ingin ikut angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan baik lah. Oke, berarti yang bangkit dari kuburan 3 hari itu angkatan kenapa macet? Kok ketawa? Kok ketawa? Bingung. Itulah abangku, selama ini abang didoktrin oleh ajaran sibilis yang disebarkan oleh Paulus. Sekarang yang mengajarkan bahwasannya ada orang bangkit dari kuburan 3 hari itu ajaran Yesus ataukah ajaran Paulus? Pak, tarik ketiga ya. Itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Ajaran Paulus. Paulus. Nah, sedangkan Yesus sudah memperingatkan tanda-tanda angkatan jahat adalah mereka sama seperti halnya Yunus. Iya, paham. Oke? Nah, sekarang gini Bang, simple nih Bang. Seperti di awal tadi saya katakan gini, Yesus itu datang berapa kali ke dunia ini? 2 kali. 2 kali. Maka di kisah para tuyul, para tuyul lagi. Salah. Coba. Di kisah para rasul 1 nomor 11 dikatakan seperti ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekarang gini saya tanya Bang, ketika Yesus naik ke surga itu sebagai manusia, sama tubuh-tubuhnya, jasadnya atau tidak? Atau rohnya saja? Tubuh sama jasad. Tubuh sama jasadnya. Nah, begitu juga ketika kembali lagi. Coba perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali tuh Bang. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti ketika Yesus datang kembali dari surga ke dunia yang kedua kali, berarti dia dengan roh dan jasad atau rohnya saja? Roh dan jasad. Roh dan jasad. Nah, sedangkan yang menemui Paulus, Saulus, akulah yang telah kau aniaya Saulus. Yang datang itu jasadnya bukan? Bukan. Bukan. Berarti Yesus bukan di situ. Bukan. Bukan. Maka di Lukas 10 nomor 18 tersebut dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Siapa Bang yang jatuh itu? Yang seperti kilat itu? Iblis. Berarti yang menemui Paulus itu siapa? Masa iblis sih? Loh, gimana? Ya tadi kan tadi sudah dikatakan Yesus akan datang yang keduanya, itu sama nggak waktu naik? Enggak, kok begini sih? Loh kok begini? Ya itu faktanya. Lukas 10 nomor 18 nih Bang. Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka, siapa yang berkata Bang? Di gereja khotbah enggak pernah bahas gini. Nah itu, justru itu disembunyikan. Kalian didoktrin
Setiap hari Minggu kalian dijejali dengan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Firman telah menjadi manusia. Engkau memanggilku, aku guru dan Tuhan. Itu saja tiap minggu kalian dijejali oleh pendeta di dalam gereja. Teriak-teriak, pargoi-pargoi. Itu abang. Abang selama ini didoktrin oleh gereja. Kalian itu selama ini dikungkum oleh ajaran-ajaran pendeta tersebut supaya kalian apa? Jauh daripada ajaran Yesus. Kalian jingkrak-jingkrak, tadi sudah disebutkan. Yesus tidak pernah jingkrak-jingkrak. Yesus beribadah ke sinagog, tapi Kristen malah jingkrak-jingkrak di gereja. Nyambung tidak, Bang? Tapi itu kan bersorak-sorak puji Tuhan kan. Saya tidak menanyakan itu. Yesus pergi ke sinagog, tidak jingkrak-jingkrak. Kalian pergi ke gereja jingkrak-jingkrak. Nyambung tidak dengan ajaran Yesus? Ya kadang saya pernah sih baca kayak Yesus aja sujud. Nah itu dia, Bang. Selama ini abang itu didoktrin oleh ajaran yang jauh dari cinta kepada Yesus. Sekarang kayak gini deh, langsung ke poinnya. Abang cinta nggak dengan Yesus? Cinta. Abang percaya nggak dengan pengajaran Yesus? Percaya. Abang percaya nggak dengan pengajaran Yesus? Percaya. Percaya kalau pengajaran Yesus itu ajaran yang benar? Iya bang. Berarti selain ajaran Yesus bukan ajaran yang benar, betul nggak? Berarti Islam nggak benar? Bukan itu, kan dulu, kan untuk Bani Israel. Ya. Kalau Yesus kan hanya untuk Bani Israel kan? Tapi abang percaya nggak dengan ajaran Yesus? Percaya. Oke, sekarang gini bang. Dia akan mengasihi. Ya betul. Berarti balik lagi nih bang, coba saya pengen tahu konsisten abang. Yesus mengatakan angkatan jahat itu tanda-tandanya seperti Yunus di dalam ikan 3 hari. Sama seperti halnya sekarang Yesus terkubur. Menurut Anda yakin Yesus itu terkubur di bumi selama 3 hari? Berarti itu kan angkatan jahat, betul nggak? Iya, angkatan jahat. Nah sekarang abang mau mengikuti ajaran Yesus atau angkatan jahat? Ajaran Yesus bang. Nah begitu, coba abang perhatikan nih. Di Matius 7 nomor 21, coba perhatikan. Sampai 23, coba abang perhatikan baik-baik. Abang mau nggak diusir sama Yesus? Emang apa salahnya kalau saya diusir? Nah maka kita buktikan, apa sih salahnya? Kenapa Bang Aldos kok padahal cinta banget sama Yesus, selalu memuja Yesus, mengagungkan Yesus, kenapa malah diusir sama Yesus? Kita akan buktikan. Oke? Abang perhatikan baik-baik. Di Matius 7, 21 nomor 2 sampai 23, coba abang perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari itu banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ku-nya di situ siapa Bang Aldos? Apa? Ku-nya di situ siapa? U apanya? Oke ya, kita ini oke saya tampilkan ya. Oke saya tampilkan ya. Nih abangku. Orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan dengan namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang, kata Yesus, kepada mereka itu yang berkata tadi, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku kamu
sekalian pembuat kejahatan. Sekarang kita cek satu-satu, Bang. Siapakah yang memanggil Yesus itu Tuhan? Kristen. Kristen. Siapakah yang mengusir setan dengan nama Yesus, Bang? Kristen juga. Kristen juga. Siapakah yang mengadakan mukjizat-mukjizat dengan nama Yesus? Pendeta. Pendeta. Maka kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka itu yang berkata seperti itu, aku tidak mengenal mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir sama Yesus. Mau abang diusir sama Yesus? Tapi kenapa berpesan dia juru selamat kok diusir? Iya, juru selamatnya itu. Oke bang, Yesus sebagai juru selamat, abang ingin selamat kan? Nah, ketika ingin mendapatkan keselamatan dari Yesus itu, menganggap Yesus itu Tuhan atau utusan? Utusan. Utusan, bukan Tuhan. Nah sekarang Kristen itu menganggap Yesus itu utusan atau Tuhan? Ya utusan, Nah, nabi, Tuhan. gimana bangku? Coba ulangi lagi. Yesus akan mengusir orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan, mengusir setan dengan namanya, bermujizat dengan namanya, akan mengusir orang-orang tersebut. Nah sekarang kata abang, Yesus juru keselamatan. Benar, juru selamat. Cara mendapatkan keselamatan dari Yesus itu menganggap Yesus Tuhan ataukah utusan? Utusan. Utusan, bukan Tuhan, betul kan? Iya, cuman kan Kristen mempercayai dia nabi juga. Bang, kalau nabi itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Yang namanya manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia itu makhluk ciptaan. Nah, berarti ketika ada orang menganggap Yesus itu Tuhan, salah atau benar? Ya, orang tertulisnya ada gitu, Yesus Tuhan itu. Makanya Gak saya ada bilang, bang, gak ada. Itu abang ditipu oleh lembaga Alkibul Indonesia. Tidak ada satupun dari kitab perjanjian lama, dari kitab kejadian, kecelakaan, keguguran, sampai ke perjanjian rumah lama emang sakit. nggak ada. Gak ada. Nah sekarang kayak gini, abang percaya yang tertulis yang ada ataukah yang tidak ada? Yang ada. Yang ada Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu sebagai nabi, Yesus itu sebagai penyampai firman. Yang ada itu. Berarti abang percaya Yesus itu Tuhan atau utusan? Wih. Loh, kenapa macet jawabnya? Bingung. Loh, kok bingung? Abang katanya cinta Yesus. Abang cinta nggak Yesus? Salah masuk room enggak ini? Loh, kenapa macet giliran di akhir? Kenapa macet? Dari tadi di awal lancar Anda. Sekarang saya nanya lagi, abang cinta nggak sama Yesus? Cinta lah, kan dia mengasihi. Lah iya, kalau cinta mengikuti nggak ajarannya? Mengikuti, Bang. Nah, pengajaran Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan ataukah mengajarkan dirinya utusan? Kalau pengakuan Yesus itu, dia tuh mengakuinya seorang hamba. Seorang hamba, seorang utusan. Jadi kalau ada orang yang menganggap Yesus itu Tuhan, salah atau benar? Yang salah yang ada yang tertulis. Gimana sih? Saya nggak menanyakan itu. Yesus, pengajarannya Yesus, dengarkan dulu abang. Pengajaran Yesus
adalah menganggap dirinya utusan, bukan Tuhan. Betul kan? Pengajaran Yesus kan? Menganggap dirinya adalah utusan, betul nggak? Berarti Yesus yang datang sama Paulus itu Yesus yang Itu mana? adalah si iblis. Makanya tadi di Lukas 10 nomor 18 dikatakan sama Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat si iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu berupa kilat atau berupa orang? Berupa kilat. Kilat. Maka di 2 Korintus 11 nomor 14, coba abang amati baik-baik, cerna baik-baik bang dengan akal abang. Di 2 Korintus 11 nomor 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itu abang. Itu perkataan Yesus. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Di 2 Korintus 11 nomor 14-nya diterangkan lagi, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu sosok orang atau kilatan cahaya? Cahaya. Kilat cahaya. Berarti Yesus atau Sibilis yang datang ke Paulus? Kalau bukan Yesus ya masa iblis sih? Lah itu, katanya abang percaya dengan Yesus. Gimana? Itu perkataan Yesus. Yesusnya ada berapa sih? Bingung amat ya. Nah, justru itu. Sibilis pun mampu menyamar seperti malaikat terang. Sedangkan tadi sudah dikatakan di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus itu akan datang kembali sama seperti terangkat ke langit. Waktu terangkat ke langit, Yesus itu sebagai manusia ataukah kilatan? Sebagai manusia. Sebagai manusia, maka Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti ketika Yesus datang yang keduanya itu datang sebagai manusia atau kilatan? Sebagai manusia dia akan menghakimi yang Nah, adil. sedangkan yang datang kepada Paulus tersebut itu adalah kilatan cahaya. Sedangkan Yesus yang akan datang yang kedua kali itu sama seperti halnya waktu diangkat ke sorga, sama seperti manusia. Dan tanda-tandanya di Matius 24 nomor 23 sampai 27. Coba bang, kita ke poin yang utamanya. Ketika Yesus datang yang kedua diangkat. Nanti dulu bang Meyer, nanti dulu Meyer. Tenang ya, satu-satu ya Meyer ya. Kamu belajarlah, kamu belajar dulu. Tenang dulu Meyer ya, kamu. Coba, abang perhatikan ini. Abang kalau bisa catat di Matius 24 nomor 25, coba. Tadi udah dibacakan yang 23 sampai 24-nya kan sudah dibaca tadi. Nah, coba perhatikan di Matius 24 nomor 25. Camkanlah kata Yesus. Camkanlah kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yang kedua enamnya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, kata Yesus. Lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Yang ke-27, coba simak baik-baik abangku. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan manusia. Bintang-bintang berjatuhan. Nah, ketika Yesus menemui Paulus, bintang-bintang berjatuhan enggak, Bang? Enggak. Enggak. Banyak huru-hara. Karena Yesus datang pada akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus siapa, Bang? Siapa? Berupa cahaya.
Berarti yang menyamar berupa cahaya itu siapa? Sibilis. Silakan abang baca di Lukas 10:18 dan 2 Korintus 11 nomor 14. Katanya abang cinta, coba buktikan kecintaan abang kepada Yesus. Buktikan. Karena abang kalau tidak mengikuti Yesus akan diusir. Yesus tidak mengenal abang. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya dirinya Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan bermukjizat dengan nama Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya mengusir setan itu dengan nama Yesus. Yesus mengajarkan bahwasanya Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, bukan Yesus. Cobalah, inilah kenapa Al-Quran menyebutkan la'allakum ta'qilun, untuk orang-orang yang berakal. Coba pikirkan baik-baik abang. Abang selama ini didoktrin oleh gereja, disumbat oleh ajaran-ajaran pendeta dengan ajaran-ajaran Paulus. Gimana abangku? Coba pikirkan dengan baik-baik. Ya, coba teman saya dulu nih, Mayor nih. Bang Mayor ini Bantu, santrinya Bang Loading ini. Ini santri kita juga ini. Susah banget ini nggak sembuh-sembuh Bang Mayor ini. Ya. Ya, kalau Gimana Mayor? seperti yang tadi Pak Ustadz jelaskan itu, Iya. kalau yang datang kepada Paulus itu sebenarnya itu bukan apa iblis, bukan. Coba buktikan kalau itu bukan Itu memang bukan sibilis. iblis. Ya, mana Itu coba memang buktikan. Tuhan mencobatkan. Loh, ya coba buktikan mana Paulus, Mayor, karena dia coba memang Mayor. pemburu. Mayor coba Pemburu. kamu kan Pemburu belajar nih. Yesus kan? Mayor coba dengarkan. Coba buktikan kalau itu bukan sibilis. Coba Itu buktikan. memang bukan iblis, karena Paulus Mana itu dalilnya? dia terkenal dengan pemburu. Mana Pemburu dalilnya? apa nih? Mana dalilnya? Pemburu Mana murid dalilnya? Tuhan Coba Yesus. Mayor. Mayor Saya ini. sudah baca itu. Karena dengar dulu. Tadi Pak Ustadz bilang Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Itu memang tertulis, tapi ada juga yang tertulis di sini. Bang Mayor kan udah berapa kali udah dikasih tahu. Bang Mayor dengar ya. semua ahli tank itu salah penerjemahan Ustaz. Bang Mayor. Ustaz. Itu yang Matius 22 kan? Mayor, berapa kali dibahas itu kalian ditipu, kalian disesatkan oleh terjemahan. Tidak, Pak Ustaz. Tidak ada satupun kata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian, kecelakaan, keguguran sampai ke UGD, sampai ke Wahyudi, sampai kebalik lagi, tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak ada. Sekarang kayak gini deh. Oke, kayak gini aja. Simpel aja Mayor. Nanti dulu. Nanti dulu Mayor. Nanti dulu, dengarkan dulu. Coba Mayor, tunjukkan satu saja dari Kejadian sampai ke Wahyudin bahwasanya ada satu kata yang menyebut Yesus itu Theos. Ada enggak? Sabar, dengar. Dengar dulu. Pertanyaan orang Saduki sebutkan dulu. tentang Jawab dulu. Jawab dulu. Saya baca ayat ini ya. Jawab Matius dulu. 22. Coba jawab Iya, dulu Matius. Mayor. Iya. Kamu Baca itu ini. gak pinter-pinter kamu itu. Mayor, coba jawab dulu. Satu saja. Coba pertanyaan saya jawab. Satu saja sebutkan dari Kejadian sampai ke Wahyu, ada satu saja Theos itu untuk Yesus. Ada enggak? Nah, dengar ya. Silakan gimana? Matius 29 nih. Dengar. Yesus menjawab mereka. Ini dengar. Yesus menjawab mereka. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu ngomong apa? Pertanyaan saya apa sih? Dengar dulu, kan tidak ada tadi pertanyaan bilang tidak ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan kan? Iya, silakan gimana coba? Nah, dengar dulu. Saya baca. Iya, Matius berapa? Saya baca dari Matius 22 ini kan, ada dari 29 sampai 30. Berapa? 32. Matius berapa?
Matius 22. Di mana di situ ada teos untuk Yesus? Dengar dulu. Silakan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kenapa pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi, hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Gak Allah? nyambung, Ia apa bersabda, nyambungnya? Apa nyambungnya dengar, sih? dengar dulu. Dengar, Apa nyambungnya kamu itu? dengar dulu. Meyer, Ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu sudah mengatakan, Yesus Oke, ya udah. mengatakan sendiri. Itu mah simpel gampang kayak gini. Abraham, Musa menyembah Yesus enggak? Iya. Macet kan? Ya. Kalau memang Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa itu jawabnya adalah sendiri Yesus. kan. Meyer, coba buka otak akal kamu. Kalau memang Abraham dan Musa itu Tuhannya Yesus, coba tunjukkan dalil kalau Abraham, Musa itu menyembah Yesus. Di mana? Dengarkan. Dengarkan Yesus lagi. sendiri. Ngadi-ngadi kamu. Inilah Bang Aldo. Ya, Yesus kan sendiri mengatakan itu, bahwa yang sembah manusia kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya kan? udah gini. Yesus sudah jawab ini. Mayor coba dengarkan. Yesus kan Oke. sudah menjawab ini. Allah Ibrahim, Allah Musa. Sekarang kayak gini, Allah Yakub. Sekarang Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa siapa? Ya ini Tuhan Yesus. Ngadi-ngadi. Nah, Yesus Sekarang kan kayak sudah gini, jawab ini. Yesus dengan Abraham tuaan mana? Duluan mana Yesus sama Abraham? Nah, dengar, Yesus kan sendiri sudah jawab ini. Kata ini kan Yesus sudah jawab. Ngadi-ngadi tipu-tipu kamu. Kamu kenapa makin kesini makin pandai menipu? Tidak pernah menipu. Ya udah Yesus sekarang, sudah menjawab. udah nggak usah jauh-jauh sekarang, nggak usah jauh-jauh. Maria dengan Yesus tua mana? Dengar. Kan Dengar, dengar. Kamu coba Iya kan, gunakan. Ustaz. Kenapa Kak, makin kesini makin kesono kamu? Udah Yesus simpel, sendiri tidak kan usah sudah jauh-jauh ke menjawab itu. Yakub, tidak usah Yes. jauh-jauh ke Musa, tidak usah jauh-jauh ke Abraham. Sekarang saya tanya, Yesus dengan Maria tua mana? Itu kan Yesus sudah menjawab pertanyaan orang-orang Saduki. Gimana? Jawab dulu. Yesus Bahwa dengan dia Maria tua mana? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya nggak menanyakan itu, nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya tanya, Yesus dengan Maria tua mana? Ini kan kita belajar. Ini kan saya jawab pakai data. Saya jawab pakai data. Jawab dulu. Yesus Ya, ini dengan kan saya Maria jawab tua pakai mana? data, Pak. Ayer. Ini, Pak Yesus Ustaz. dengan Maria tua mana? Ya, tua Maria. Oke, kapan Maria menyembah Yesus? Nah, ini kan Yesus sendiri sudah jawab kan. Ngadi-ngadi. Lalu Gimana? Yesus Berarti sendiri ini, jawab. timang anakku Tuhan, begitu? Nah, Ngadi-ngadi. itu Gitu bahasa- jadi ini kan- Maria timang anakku Tuhan, begitu. Jadi Maria nimang Tuhan. Ngadi-ngadi. Dengar dulu, Pak Ustaz. Kamu Dengar, Meyer Pak makin Ustaz, kesini paham. kok makin Iya. kesono kamu Iya, itu dengar, Pak. Meyer. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Di mana Yesus mengatakan itu? Di Matius 22 ayat 32 ini. Itu sedang menukil. Yesus itu sedang mengatakan, sedang mencuplik, sedang menukil. Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki. Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki. Aduh, Makanya dia sendiri Mayor, jawab Mayor dulu. kamu itu nggak pinter-pinter. Ya udah gini aja, Bukan simpel aja. pintar-pintar, Ya udah Bos. simpel aja. Oke, siap. Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, satu atau lebih dari satu? Satu. Makanya Satu. Siapa yang kita namanya? sembah ini kan Allah Abraham. Siapa Allah, namanya? Allah Yakub kan. Makanya Siapa Yesus namanya? menjawab pertanyaan ini. Udah jangan nanti dulu. Akulah Allah Abraham. Nanti dulu. Allah Yakub Nanti itu. dulu. Nanti dulu. Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, satu atau lebih dari satu? Ya satu kan. Satu. Sekarang Tuhannya kamu ada berapa? Ya satu kan. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sendiri Oke. mengatakan itu. Oke, nanti dulu santai-santai. Tuhannya Yesus, betul? Ya. Berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Maksudnya selain apa? Kan Tuhan kamu cuma satu kan, Yesus, betul? Iya.
Oke, berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Selain Yesus bukan Tuhan itu maksudnya kata bagaimana? Lah karena kalau yang namanya satu itu ada dua atau tiga? Tidak ada. Yang sekarang Ya tidak ada yang lain. Yang namanya satu itu tidak ada yang lain, benar nggak? Yesus Yang sendiri namanya yang menjawab dengarkan dulu, perkataan Mayor. ini. Yang namanya Yesus sendiri satu, yang Mayor. menjawab perkataan ini, Mayor. Bos. Mayor. Yang namanya satu itu sama nggak dengan dua? Dengar dulu. Perkataan Yang ini namanya Yesus satu, sendiri yang Mayor. menjawab. Yang namanya satu, Mayor. Yang namanya satu dengan dua itu sama nggak? Yang intinya di sini kok intinya Yesus sendiri yang Mayor? menjawab, Bos. Yang namanya satu, Mayor. Yang namanya satu dengan dua itu sama tidak? Satu dengan dua dalam arti apa? Dalam arti apa lagi? Gimana katanya? Loh, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa ada berapa? Nah, yang kita kan sembah ini kan Allah. Nggak jujur kamu. Mulai Yesus jadi sudah penipu menjawab ini. kamu. Mulai jadi pembohong kamu. Semakin kesini Bukan jadi jadi pembohong pembohong. kamu. Saya ulangi lagi. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub itu satu atau lebih dari satu? Satu. Satu. Yang namanya satu dengan dua sama tidak? Satu dengan dua sama di mana? Ya sama tidak, satu dengan dua itu sama tidak? Tidak sama. Hah? Tidak sama. Satu dengan dua tidak sama kan? Tidak sama. Sekarang Tuhan kamu berapa? Ya Tuhan saya satu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus. Berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Selain Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Ya. Tuhan sendiri. Iya, Tuhan sendiri kan. Namanya cuma satu kan? Betul Ya, gak? Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kalau Bapa, Tuhan bukan? Iya, Bapa bukan Tuhan. Iya. Iya. Kan berasal dari diri dia sendiri kan? Iya. Macet. Loh, gimana katanya Tuhanmu satu, Tuhanmu Ya Yesus. kan berasal Saya dari diri dia ikuti. sendiri. Saya ikuti. Nah sekarang Yesus Tuhan, Bapa Tuhan bukan? Yang intinya Yesus. Kok adalah intinya? Tuhan. Intinya lagi, intinya. Begini, karena Yesus sudah menjawab. Yang ketawa pertanyaan diblokir, orang yang Saduki ketawa ini. di bawah diblokir kecuali ketawanya bareng-bareng ya. Yang ketawa di bawah diblokir kecuali ketawanya bareng-bareng ya. Mayor, coba gunakan akalmu, kamu itu belajar makin ke sini, kenapa jadi makin ke sono, Mayor? Aduh, Begini, Pak, kenapa kamu Pak, nggak ada perkembangan, malah kamu makin Pak Ustadz, makin Pak Ustadz. jauh, Mayor. Ya, Mayor, Pak Ustadz. ini gampang, simpel, Mayor, jujur dulu, Ya, saya jujur. tahu, Pak Ustadz, dengar dulu kan. Ini kan Yesus sendiri menjawab pertanyaan orang Saduki. Yesus sendiri yang menjawab. Saya nggak menanyakan itu, udah saya nggak menanyakan itu. Tuhan Ya kan? kamu satu, Iya, Tuhan Yesus. namanya Yesus. Betul kan? Iya, betul. Nah, berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Iya, selain Yesus kan. Bapak Tuhan bukan? Ya. Bapak Ya kan Tuhan dia bukan? berasal dari Bapak itu sendiri. Berat teman-teman, berat. Bapak Tuhan bukan? Ya kan kemarin kan kami tuh bahas. Lah Aku dan iya, Bapak itu katanya satu. gini, kamu sebenarnya mengikuti Yesus enggak sih? Katanya kamu mengikuti Iya. Yesus. Aku dan Bapak itu satu. Aku di dalam Bapak dan Bapak dalam aku. Oke, Kan kemarin saya sudah- ikuti ya nggak kan, apa-apa, betul kan? saya ikuti. Menurut kamu, Bapak dan Yesus adalah satu, betul? Iya, betul. Berarti gancet, itu gancet. Hah? Berarti Yesus sama Bapak gancet gitu. Ayo, Pak Ustadz. Bapak dan Yesus gancet gitu. Ya, Pak Ustadz punya pemahaman tuh yang Loh, oke, pemahamanmu itu sama nggak dengan pemahaman Yesus? padahal Yesus sendiri sudah menjawab pertanyaan. orang Lo, Saduki ini. gimana? Jawab dulu. Pemahamanmu Ini dengan adalah- pemahaman Yesus sama tidak? Ini kan pertanyaan orang Saduki Jawab itu dulu, sudah menjawab. pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama tidak? Yesus sudah mengatakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak. Udah itu bolak-balik di situ aja nggak kelar-kelar. Pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama atau tidak? Ya, Yesus kan Tuhan, bagaimana kita punya pemahaman Saya sama. tidak bertanya itu. Yang saya tanyakan, pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama atau tidak?
Oh, tidak sama lah. Sama, oke. Kita buktikan. Di Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus. Siapa yang berkata di sini? Pada saat itu Bapak kan? Siapa yang berkata di sini? Bapak Tuhan langit. Ait. Mana yang berkata? Saya tanya, yang berkata di sini siapa? Yang berkata Yesus itu. Oke, menurut pemahaman Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Kan pemahaman Yesus Yesus, Tuhan dengarkan dulu. Menurut katanya pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama. Kita buktikan. Menurut pemahaman Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Yesus atau Bapa? Ya, yang tertulis itu Bapak. Bapa. Nah, kalau memang Yesus itu Tuhan, Tuhan di mana Yesus? Nah, yang tadi saya baca itu apa? Gimana? Tuhan langit dan bumi siapa? Tuhan langit dan bumi. Iya, yang tadi saya baca itu sama juga. Tuhan langit dan bumi siapa? Ya Tuhan Yesus. Ait, gimana? Bohong aja, kenapa kamu Meyer? Yesus sudah sendiri yang menjawab pertanyaan kamu ini. Kirain kamu selama ini belajar beneran sama Pastor Lodi. Iya, kamu malu-malukan kamu tuh, Yesus Meyer. sudah menjawab pertanyaan orang Saduki bahwa aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang disembah manusia itu. Dari tadi bolak-balik di situ, bolak-balik di situ. Udah sekali lagi. Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa satu atau lebih dari satu? Iya, itu kan mereka satu menyembah satu. Tuhan. Sekarang Tuhan kamu berapa? Tuhan satu kan? Oke, siapa? Ya Tuhan Yesus. Bapak, Tuhan bukan? Ya, dari Bapak itu kan? Kamu dari Bapak itu nih, satu dengan dua. Ini satu dengan dua sama enggak sih, Mayor? Satu dengan dua sama enggak? Iya, itu kan sebelum dia diutus kan? Kalau ya emang dia utusan. Ya emang Yesus utusan. Kapan mengaku Tuhan? Iya. Kamu kalau itu dia Mayor. Dia tidak mungkin berkata ini. Na'udzubillah. Inilah ya teman-teman yang namanya hidayah seperti ini ya. Jadi Mayor ini bukannya nambah sembuh ya, bukannya nambah waras, nambah gila kamu itu Mayor, nambah nggak waras kamu itu. Makin kesini nambah nggak waras kamu itu, makin nggak jujur kamu itu. Bukan nggak jujur. Ya inilah yang namanya hidayah teman-teman, kita juga ini. Tapi dengan adanya si Mayor ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar teman-teman. Maka kata Allah itu apa? Wa innaka la tahdi man ahbabata walakinallaha yahdi man yasha. Jangankan cuman Mayor yang ketemu di TikTok teman-teman. Jangankan nanti dulu diam dulu. Saya lagi ngomong sama teman-teman. Ini membuktikan Al-Quranul Karim itu benar teman-teman. Dengan adanya Mayor ini. Karena apa? Yang namanya hidayah. Jangankan cuman Mayor yang ketemu di TikTok. Man ahbabta, bahkan orang yang paling kita cintai pun kita tidak berhak untuk memberikan hidayah. Walakinallaha yahdi mayyasha. Tetapi Allah akan menghidayahkan, memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan kebetulan si Mayor ini orang yang tidak mau mendapatkan hidayah. Itu teman-teman ya. Jadi di sisi lain, memang di sisi lain kita penuh dengan kekesalan ya. Si Mayor ini sudah belajar berhari-hari ya, sebulan lebih ya belajar dengan santun, tapi ternyata Bang Mayor ini pada bagian orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, atau juga Bang Mayor ini tidak mau menjemput hidayah. Semakin kesini semakin gak jujur ya, semakin gak jujur gitu Mayor. Katanya mau belajar, katanya, tapi kenapa kamu semakin gak jujur, malah semakin menjauhi Yesus? Pengajaranmu, pemahamanmu, keyakinanmu semakin menjauhi pemahaman Yesus, semakin menjauhi pengajaran Yesus, semakin menjauhi keimanan Yesus. Gimana cintamu kepada Yesus, Mayor?
Hei, di mana cintamu kepada Yesus? Kau katakan cinta kepada Yesus, kau katakan pengikut Yesus, kau katakan pengikut pengajaran Yesus, tetapi kamu bantah mentah-mentah apa yang dikatakan Yesus. Kamu ingkari terang-terangan apa yang diperintahkan Yesus. Coba Mayor, gunakanlah akalmu Mayor, gunakan akalmu. Jujurlah, coba jujur, gunakan akalmu Mayor. Ini Pak Ustadz kan saya sudah jujur ini tuh Pak Ustadz toh. Ya saya sudah jujur ini Pak Ustadz. Nah Yesus sendiri yang mengatakan ini. Yesus sendiri selama saya baca-baca, saya pelajari, baru saya apa tuh menemukan ini, bahwa inilah yang Yesus sendiri katakan. Mayor, Mayor. Inilah jawaban Yesus sendiri, bahwa akulah Allah Abraham, Ishak. Mayor gini Mayor, kamu itu berulang-ulang kali nih kita bahas ini. Mayor, kamu sebenarnya pengen Tuhan yang baik atau Tuhan yang buruk nih? Ya Tuhan yang baik toh. Oke. Apa yang mau pengen Tuhan yang buruk? Oke, kalau terkutuk itu baik atau buruk? Ya jangan kalau terkutuk ya. Macet lagi, macet internasional. Macet internasional. Pada zaman itu Loh, banyak orang tadi juga kamu yang mengatakan kamu pengen Tuhan yang baik. Ketawa lagi. pada zaman itu Tadi juga kamu banyak mengatakan orang juga kamu yang pengen bukan Tuhan yang cuma baik Yesus atau Tuhan sendiri. yang buruk? Mayor, saya tanya lagi, kamu ingin Tuhan yang baik atau Tuhan yang buruk? Ayah. Yang ketawa diblokir ya Bang Kores ya. Yang ketawa di bawah diblokir ya, kecuali ketawanya bareng-bareng. Aduh, Mayor, tobat ya salam, ya salam. Selama saya menyimak ini apa dari Injil ini, saya simak-simak baru Gak ada saya Injil. menemukan- Oi, kita mau gak ada Injil, kita mau itu Bible. Iya, barangan. maksudnya begini. Ustaz, selama saya nyimak dari apa Injil ini, baru saya menemukan ini perkataan Bible, Yesus. kita mau itu Bible, bukan Injil. Iya. Bible, coba Inilah ulangi lagi, kita mau apa? perkataan Kita Yesus mau apa? Kita mau Yesus apa? Coba sendiri ulangi yang lagi. menjawab. Yesus sendiri yang menjawab ini, bukan orang lain. Jawab. Aduh, Mayor, Yesus saya tanya itu- lagi. Udah saya tanya lagi nih, saya tanya lagi ulangi. Saya tanya lagi, kamu nggak pinter-pinter, kamu kok nambah keblinger aja kamu. Ya, Kamu kalau itu ini- pengen Begini, kalau ini perkataan Enggak. orang lain seperti yang kemarin macam kesaksian Simon Petrus, boleh, itu tidak percaya, tidak apa-apa. Mayor. Terus yang lain itu tidak apa-apa. Tapi ini perkataan sendiri dari Tuhan Yesus, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau memang benar, buktikan coba kalau memang benar. Tadi berapa kali? Kalau memang benar nih, oke saya ikuti. Saya tadi berkata berapa kali? Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub berapa? Ya kan mereka satu Tuhan. Ya satu Tuhan, kamu Tuhannya berapa? Ya kan Tuhan satu. Siapa? Tuhan Yesus. Bapak bukan Tuhan? Seperti yang itu. Gimana sih kamu? Dua dengan satu sama enggak? Coba gunakan kami akalmu, percaya dua Bapak. dengan satu sama enggak? Kami percaya Allah Bapak itu Karim, Tuhan. Allah Karim. Dari Tuhan Yesus. Aduh. Kamu itu Mayor gak pandai-pandai kamu itu. Gak pinter-pinter kamu itu. Coba cari yang lain. Kamu belajar lagi ya, Mayor, belajar lagi. Terserah Pak Ustadz lah. Udah kamu sembah aja tuh. Ini colok aja kata Bang Jomang, udah colok aja tuh, jilat pantatnya pendeta sono. Udah, jilat aja tuh pantatnya pendeta sono. Oke lah Malah Pak nambah Ustadz ya, saya jauh. pamit ya Pak Ustadz ya, semua yang di Komal saya pamit. Ya, udah turun. Jilat itu pantatnya pendeta. Kamu itu makin kesini makin ke sono. Aduh.
Tapi ya nggak apa-apa ya teman. Ini membuktikan di sisi lain membuktikan kebenaran Al-Qur'anul Karim ya teman-teman. Di sisi lain ya inilah ujian kita ya. Ujian kita memberikan keterangan kepada mereka gitu ya. Maka saya orang yang termasuk yang paling lantang ketika 25 Desember itu diadakan Hari Mu'alaf sedunia. Karena itu seperti yang kita lihat. Coba betapa bobroknya, betapa sesatnya doktrin daripada kekristenan, menghilangkan akal sehat mereka. Akalnya jadi sungsang, isi otaknya itu belekutak. Lihat saja. Maka kita ayo, kita bentuk kegiatan di 25 Desember yang awalnya adalah penyembahan manusia menjadi penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Kita punya legitimasi yang tadi saya katakan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita punya legitimasi SK langsung dari Allah untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Dan penyembahan-penyembahan berhala itu adalah kemusyrikan yang sangat luar biasa. Itu teman-teman. Kalau kita kaji lebih dalam, kalau kita mau introspeksi, mau muhasabah, mau mencerna dan mengamati dengan akal yang waras, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan gambaran yang sangat detail. Di dalam surat Maryam jelas sudah disebutkan berkali-kali oleh gurunda kita dan juga guru-guru yang lain. Saya akan dengan literasi yang lain, dalil yang lain. Coba perhatikan teman-teman. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirum minan nas wa katsirun haqqun 'alaihil 'adzab wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim Innallaha yaf'alu ma yasha. Kata Allah, tidakkah engkau tahu bahwa siapa aja yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bersujud kepada Allah, baik itu matahari, wasyamsu, wal qamar maupun bulan, wan nujum maupun bintang, wal jibalu dan juga gunung-gunung, wasyajaru dan juga pohon-pohon, wadawab dan juga hewan-hewan melata, wa katsirum minan nas dan semua manusia, kebanyakan manusia itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini pada 25 Desember ternyata ada manusia bersujud dan menyembah kepada manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kata Allah apa? Wa katsirun haqqun 'alaihil 'adzab, kata Allah. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Kenapa mereka diazab? Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuhinillahu famalahu mim mukrim. Barang siapa dihinakan Allah, tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguh Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Lihatlah teman-teman. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17, Al-Ankabut ini surat yang ke-29 disebut dengan surat Makkiyah. Allah juga menegaskan innama ta'buduna min dunillah awthanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un, kata Allah.
Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah, perlu garis bawahi, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah autanan, hanyalah berhala, wa takhluquna ifka, hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Innalladzina ta'buduna min dunillah, orang-orang yang kamu sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqan, itu tidak mampu memberikan rizki. Coba kalau kita amati, sesembahan selain Allah itu tidak akan bisa memberikan rizki. Allahu ahad, Allah itu esa. Allahu somad, Allah itu tempat bergantung, bukannya digantung. Bagaimana mau memberikan rizki, orang Tuhannya aja digantung. Tetapi apa? Allahu somad, Allah tempat bergantung. Maka kata Allah, la yamlikuna lakum rizqa, yang disembah selain Allah itu tidak bisa memberikan rizki. Fabtagu indallahi rizqa, maka mintalah rizki kepada Allah. Wa'buduh, dan sembahlah dia. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, karena semuanya itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap. Itu teman-teman, masih banyak dalil. Saya kumpulkan itu masih banyak dalil. Banyak, nanti satu persatu. Kenapa kita mesti? Maka saya lebih ekstrim, yaitu apa? Ibdalul mungkar bil khair, mengganti kemunkaran dengan kebaikan. Itu, silakan. Wallahu a'lam bimuradi, silakan. Ya, Masya Allah. Ini Mas Rat dulu. Mas Rat, ini Muslim apa Kristen, Mas Rat? Mas Rat, Mas Rat udah 2 kali minta naik ya, tapi nggak ngomong-ngomong. Maaf, lab Anda dibatasi untuk beberapa penonton karena netizen nggak mau tap-tap layar. Waduh, ini pembatasannya ngaco ini nih. Kok ada pembatasan kayak gini ya? Parah ini, capek-capek Gus Miftah. Dari tadi ngomong nggak ada yang tap-tap layar. Iya nih. Tadi soalnya ini mereka fokus ketawa bareng-bareng, Kang Tian. Nih tidur semua ini. Bang Kores tidur. Cek 1. Ini masih noise nggak? Nggak noise, tapi tumben suaranya nggak greget, suaranya cempreng gitu. Iya, sengaja. Pengen jadi pengen kayak Oten, cempreng. Cek 1. Nah ini nggak pakai ini nih. Ini sekarang mungkin bagus ya? Ya bagus suara. Ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai headset, nggak pakai mic ini. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik lagi ke atas ya. Yuk naik lagi. Mumpung masih panjang ini waktu ya. Sampai saya live sampai Yesus turun kedua kali ke dunia. Ini Alessa, Muslim apa Kristen Alessa? Alessa MZ. Alessa MZ. MZ. Halo MZ. Maaf kan kepijit. Oh kepijit, ya udah di bawah aja ya kalau kepijit.
Ayo teman-teman Oten naik lagi sini. Kita gaspol lagi ya. Bagi teman-teman yang udah sodako, yang udah berimpak ke Ahi Ardi, Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron ya. Anda sudah menginpakkan hartanya ya buat Ahi Ardi untuk mengganti perangkat laptopnya ya. Tapi masih ada kekurangan sedikit, Masya Allah. Yang belum TF ke Bang Ardi silahkan langsung ya. Di DM atau di Japri langsung ya, Masya Allah. Syukron jazakallah khairan kasiron. Yang mau ngasih rokok Gus Miftah juga nggak apa-apa, lewat Akang. Bang Kores sudah tidur, Bang Kores? Insya Allah kita besok akan berangkui ya, akan berangkat ke Bandung. Saya sama Bang Kores akan berangkat ke Bandung, akan debat offline dengan siapa itu? pendeta, 2 pendeta di Bandung ya. Nanti Bang Kores, Kang Chan di sana ada ya. Masya Allah. Res, monitor res. Saya bikin kopi tadi sampai gosong 2 kali, lupa. Tadi sore saya ketiduran habis sholat maghrib, ngaji sebentar, malah tiduran. Tahu-tahu udah Saya dengerin si Mayer tadi. Saya lupa lagi naheur cai, masak cai. Bukan apa ya disebutnya ya naheur cai itu. nuang. Ya buat bikin kopi gitu kan. Ternyata kalupaan, gosong, aduh. Masa apa namanya air aja gosong? Airnya habis. Oh. Pancinya kosong. Tempat ini. Kebanyakan mikirin Oten, aduh, nggak ada yang cerdas-cerdas Oten teh. Pusing saya mah. Mas Chandra, ini yang muslim jangan minta naik dulu ya, yang muslim ya. Kita harus ada diskusi dulu guys. Ini yang minta naik banyak banget. Ini Kores tuh tidur res, apa main game? Aisyah kayak ngorok naik ke luhur teh, belagu sih menurut tuh. Iya Bang Juma udah ini, Burunda udah istirahat. Ya udah rehat di sana udah jam 2:30. Jadi kalau jam segini bagian kita guys. Res. Keringetan panas walaupun hujan di sini. Ya buat teman-teman yang di YouTube Panglima Apologet Islam, Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron ya sudah mendukung Panglima Apologet Islam. Keren kalian, the best pokoknya nama ya. Udah terasa udah mau pagi ya. Saya ada di YouTube tapi nggak diisi YouTube debater, nggak ada waktu. Ya silakan buat teman-teman Kristen, silakan kalau mau bertanya silakan bertanya aja udah. Ya harus beli ini teko yang bersuara kalau udah masak tuh disadangi gitu ya. Nanti ya mau beli ya. Bang Raja Wali main lanjut aja, lanjut masih jam 2. Iya lanjut, kita ini udah keringet segede jagong ini. Masih ada lagi Oten gak Kang? Banyak lagi di kandangnya. Ini ada Nadira. Selamat pagi Nadira.
Nadira. Belum bikin kopi kita sih, belum bikin kopi ya. Bikin kopi dulu lah. Ini saya baru masak lagi itu airnya. Kores, Res. Isu kan makan jam berapa, Res? Ntar Gus Miftahnya lagi mau masak air. Ini si Kores kemana lagi ini? Biar nggak rungkat, teman-temannya nggak cepat kena report. Emang harus open cam sebentar ya, biar nggak ini. Soalnya lama labnya, hampir 6 jam. Biar kelihatan aktif roomnya. Soalnya yang tab-tab layanan nggak mau dari tadi guys. Ini di Panglima Apologet Islam juga 6 orang yang nonton. Aduh, gimana ini tuh? Nggak laku, channel Akang, Yuk teman-teman yang di TikTok subscribe ya channel YouTube Akang ya, Panglima Apologet Islam. Ya, Amirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nanti saksikan ya debat offline besok ya, tanggal 4, debatnya tanggal 4. Hari Minggu berarti debatnya, tanggal 4. Iya, besok, bener besok. Seru nih, pasti seru lagi kayak kemarin nih. Jam berapa? Dari siang sampai malam. Saya mau lepin di ini aja, di YouTube Panglima Apologet Islam aja. Nggak ada yang mau ini sih. Subscribe. Waalaikumsalam, Ibu Neanang. Saya Kang mah hebring sama pika terus. Oh. Rokok ge aing sampai ke jarum coklat tuh aing tuh bukan duit sih aing. Lawannya siapa, pendeta apa ya kemarin tuh? Si Kores dah dicatat sama si Kores. Namanya susah aku mah. Nggak tahu tuh, tanya si Kores tuh. Nama-nama kafir ini susah-susah guys. Aduh. Ayo teman-teman Oten, sini naik lagi. Kita diskusi lagi ya. Kita diskusi lagi yuk guys. Pendeta Oscar. Oh, Pendeta Oscar ya kali ya. Oscar Iskariot. Bikin kopi dulu teman-teman. Bikin kopi. Semangat Akang, iya pasti semangat. Selama masih ada kopi sama rokok, semangat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan. Ya Ustadz Miftah, belum tidur, masih kuat ternyata. Kenapa nggak bisa tidur? Gara-gara Izin. nggak bisa tidur. Bang Kores, monitor, apa udah tidur kah? Siap Bang Acai. Bang Kores nggak tahu main game kali. Tolong dibuka WA-nya Bang Kores, itu udah pamfletnya sudah dibikinkan. Bentarima, Sukron.
Saya nggak ngerasa dosa, udah dikasih resep ya sama orang Pekanbaru vitamin, tapi lupa resep. Ininya kehapus, chatnya mau minta lagi malu, lupa beli. Ya, nggak apa-apa, biarin lah. Bisa marah. Alhamdulillah. Ya, itu Bang Kores. Sudah dibikinkan. Udah nanti dibuka, Pakaian? nanti dibuka WA-nya sama Kores. Siap. Ya, 212. Assalamualaikum, Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Ustadz Miftah. Ya, Ini masih ada 1,9 ya. Sebenarnya hanya ngasih masukan aja, Kang. ya. Khususnya para oten. Kalau ingin mewakili di Komal Muslim, ya harus pandai-pandai lah. Karena kami yang di bawah ini, yang para Muslim, akan menyentil para host di Komal Muslim apabila tidak bernarasi Quran dan Bible, gitu loh. Intinya para oten yang mau naik itu harusnya bisa memikirkan, mengkaji saja. Mengkaji, justru bersyukur kalau para host narasi yang di Komal ini mengingatkan mereka tentang kebenaran di Bible dan Quran. Harusnya mereka mempunyai iman, hanya jangan sekedar mengimani. Mana yang mencari Tuhan, apabila pendeta berbicara, harusnya mereka protesnya ke pendeta apabila diingatkan oleh host-host yang ada di Komal Muslim. Mencari perbandingannya, mengkaji apa yang dikatakan pendeta, lalu dia menanyakan kepada pendeta, kok beda dengan Bible? Itu harusnya ke sana. Justru kalau di Komal ini mereka hanya sekedar sharing tentang keimanan yang diberikan kepada pendeta, lalu diingatkan oleh Muslim. Mereka jangan ngototnya ke host yang ada di Komal, kan lucu gitu loh. Inilah kadang-kadang mereka naik itu merasa yang berada di bawah tidak sepaham, timbulnya tendensius. Begitu dia naik, ujung-ujungnya hujat, Akang. Iya. Ujung-ujungnya mau hujat, mau tang gimana gitu. Padahal justru kalau mereka nekat untuk naik ke Komal Islam, mereka sekedar sharing saja keimanan dia yang diberikan oleh pendeta, yang tidak usah membaca Bible untuk mengimani saja, kan gitu ya. Harusnya begitu mereka naik, mereka hanya sharing, lalu hasil dari sharingan ini dikembalikan lagi pada pendetanya. Kenapa ini berbeda? Setelah itu ya mereka mengkaji lagi. Nggak bisa, Sebetulnya Bang. Akang kalau ya Bukan gitu, nggak bisa kalau sharing itu nggak bisa. Masalahnya kita ini membuka room dialog lintas agama, debat lintas agama. betul. Jadi kalau hanya sharing, ya kita juga nggak bakal bisa ngebantah keimanan mereka, ngebantah apa Betul. namanya, ketuhanan mereka. Nah, yang kita angkat di sini, adalah debat lintas agama. Fokus kita, tujuan kita bukan si narasumber Kristen itu, bukan, Bang. Tapi netizen yang ada di bawah, buktinya banyak yang mualaf, banyak yang bersahadat gara-gara sering mendengarkan perdebatan. Jadi biarkan mereka bernarasi seperti itu, biarkan. Semakin mereka menghujat ke Islam, semakin mereka bernarasi seperti itu, insya Allah banyak teman-teman Kristen juga yang ingin mengkaji, benar gak sih kitab saya ini seperti ini?
benar nggak sih Yesus ini? Banyak yang kayak gitu. Buktinya yang ke saya juga, yang ngejapri ke saya banyak yang seperti itu. Contohnya kemarin Bang Ronald, anak pendeta, selama setahun dia terus mempelajari, mengkaji, mendengarkan perdebatan ini gitu kan. Akhirnya alhamdulillah mualaf. Betul. Ya itu saja Kang. Sebetulnya Siap. kalau mau keren Oten itu kalau nggak mau dikejar-kejar sama Muslim, pede aja, akui aja bahwa dia Theos, Biblos, gitu dan Paulus, Iya betul. gitu. Itu akan keren. Seperti Buddha dan Hindu tidak memakai nama-nama agama lain, Iya, sehingga iya. kita tidak mengejar. Kita mengejar mereka itu kan karena nama-nama kita dipakai untuk memurtadkan orang-orang kita. Sampai kapan dia akan berhenti? Kalau dia belum berhenti, kita kejar terus. Nah justru Itu ini lebih kita keren. berjuang Bang, justru ini kita berjuang untuk Iya. mengambil lagi apa yang dimiliki oleh umat Muslim, istilah-istilah Iya. yang dipakai di dalam Bible, itu tujuan kita Bang. Iya, dia nggak sadar kalau kita kejar-kejar itu, kita kejarnya masih bagus loh, ngejar-ngejar pakai diskusi atau apa. Gitu loh, karena kita merasa nggak terima nama-nama kita dipakai untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Kalau dia merasa pede dan keren aja, ya gua tuh Theos, gua Biblos, gua Paulus, selesai sudah, nggak akan kita kejar kok. Iya Bang. Itu sehat, jazakallah khairan kasiran, kul amin wa antum bi khair, Siap, sehat siap. semua, pada Wa'alaikum, bunda wa'alaikum. semua. Akang sehat selalu ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, turunkan ya Kang, nuhun Kang. Siap, sami-sami. Ayo, masih ada nggak yang minta naik, Oten, Gus Miftah? Jangan takut minta naik, sini naik aja. Kalian bertanya aja sepuasnya. Misi paket dulu, siap Bang Acai? Masya Allah, sampai kuotanya habis nonton debat Bang Acai. Alhamdulillah. Si Kores ini tidur atau gimana sih? Ada Tinggal tuh. barusan balas WA kok. Res, Kores, suruh buka mic. Oi, Jam sabaraha isukan mangkat. teuing euy, sekumpulnya uang aja. Yo Ikhwan, kalian lihat Viti Kores sekarang. Jadi ini tanggal 3 ya. Besok itu Ikhwan. Besok itu ada dialog offline lagi. Nah ini nama pendetanya udah keluar, pendeta Diman Nainggolan sama pendeta Ayusman. Itu akan dialog di Bandung, di daerah Bojong Soang ya. Dana udah terkumpul alhamdulillah 2,8 juta 50.000. Dibutuhkan sekitar 3.500.000-an lagi Ikhwan. 6 juta gitu, karena Api Jabar butuh dana untuk ngelengkapin operasionalnya, sisanya ongkos Kores dan juga sopir Ikhwan gitu. Untuk lebih jelasnya kalian lihat di VT ya. Ini tanggal 4. Nah, silakan Api Jabar yang punya acara ngobrol. Gimana acaranya itu besok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Untuk para netizen yang di bawah, acara akan dilakukan tanggal 4. Jadi mulainya sekitar asar lah, asar kita. Itu bisa lanjut sampai malam Bang Kores. Di situ aman karena lokasinya adalah di Koruman Najil Persis. Jadi yang menyediakan tempat sama untuk
narasumbernya kita ada dari Bang Kores sendiri, Kang Chan, sama dari pihak Persisnya gitu. Paling gitu aja Bang Kores. Nggak bisa Ya, Kak ngomong. Hasan, nuhun. Jadi konsepnya gini besok tuh, supaya nggak ngehambat acara. Ini duit yang operasional dialog terkumpul berapa sesuai requestnya Akhi Sarman, aku transfer duluan. Kalau misalnya yang duit untuk berangkatnya cukup, berangkat gua. Tapi kalau nggak cukup, ya wayahna berarti Kang Chan sama Ustadz siapa gitu yang dialog. Oke? Siap. Gitu ya dulu. Nah, untuk yang mau support silakan DM Kores atau transfer ke rekening rekening yang tadi pagi. Masih ada nggak kalian rekeningnya? Ini aja di sini dicatat lagi. Oh, ya. Tunggu. Berapa? Lima empat 5485. Terus 3408 55. BCA ya? Itu bisa, oi. 55 na ganti S we ya. Sok 5485 3408. Oh, BCA atas nama Cikita, Ikhwan. Untuk kalian yang ingin melihat Kores dialog offline lagi, silahkan digas infaknya untuk operasional dialognya gitu. Kalau ada yang mau transfer langsung 2 juta, 3 juta, alhamdulillah mantap seantum. Sampai jumpa langsung hari Sabtu. Sabtu, Minggu ya. Kalau Sabtu mereka nggak bisa Bang Kores. Bukan, salah ngomong. Iya. Minggu bisanya. Coba ditampilin. Isi karya ya kalau enggak. Kepotong. Salah. Eta. Kalem. Akhi Hasan kalem. Bejaan Akhi Zulfan. Tidak menjual. Baca chat. Akhi Sarman baca chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Chat, baca chat. Offline berarti nggak bisa lihat online kah? Bisa banget. Nanti di live kan di channelnya Gurunda. Gitu Ikhwan. Di live kan di channelnya Gurunda. Ada nggak ada Kores di dialog? Nanti di live kan di Gurunda tetap gitu. Itu tuh gimana maksudnya, Akhi Kores? Tahu dibaca 2 jelema eta diteundeun di tukang. Eta nu pendetana dihareup. Oh. Kirim deui ka urang. Di mana? Di 7:30 cenah. Tapi orang request ka Kancan 2 sesi bada asar jeung ieu. Heeh, eta diteundeun di tukang tah 2 jelema eta. Oh gitu. Karya itu isi rahmat tuh di tukang. Anjing. Wah, ini dilolok eta duanana. Diedit KB ye, gelo atuh aduh Lah, ieu na mentahana. Mentana kacau Akhi Kores. Kumaha? Pendeta ya mah bodor ya. Ayo, yang ingin nonton nanti di TikTok juga ya, biar live juga.
Biar Kores ke sana juga, yuk disupport ke rekening ini nih, BCA nih. 54853408. Tinggal foto aslina gela teu. Oh, Baca. aku etama tuh. Ketika Insya Allah pada asar sarang pada Isa, Insya Allah mun 2 sesi pada asar pada Isa, mun ngan hiji sesi pada Isana kumpul juga nama. Isuk mah walawak-lawak langsung bubukeun we Kores man bisa mah gebrak-gebrak meja. Aing watak di kos kancat tapi iya 2 soalnya nya. Mun misalnya ngan aya hiji buy one keun jeung urang, 2 na deui nya eta tag team we Kang Can jeung Ustad BMC-na. Mun 3 versus 3 mau kabagian ngomong. Sautik. Oh, mah kan karyana mah nggak ikut. Anggar 3. Siapapun paramek we kanggo pendetana Bang Kores. Balik tipes we eta pendeta. Aing power seteru, aing Kores ieu nu ieu duh kacau ieu na. Anu iya di hareup mah aduh. Mana sang? Anu tadi teh sang? Terus diedit. Waduh, Geus diacukan. Tapi dah anger ieu nu pake PNS itu. Nentong atuh. Kode etik jurnalistik nentong atuh. Aduh ya Allah tolong. Kamari pendetana beda jeung nu dialog kamari. Jangan gua aing sarua. 2 sarua. Awal bila diedit kieu. Mana di icon we. Cokot teh huluna hungkul. Aduh, imah balik debat Pasarman, masuk ieu mah jiga Pasarman. Kode etik eta Nah ngaranna Ayusman. Nah beda. Emang eta ngaranna? Iya. Itu Jadi pendeta pulang debat pasti langsung setruk aja. Ngerti. Saya sama langsung ke gudang. Ngelas langsung. Ngelas baliho. Jadi itu Ikhwan ya, tanggal 4 gitu. Makanya aku butuh support kalian semua supaya ini terrealisasikan gitu. Kalau Koresnya mau ada dialog di Bandung, gas support. Butuh 6 juta euy. Buat ongkos dugdag. Nggak kuat kalau saya ke Bandung, Res, nyetir dugdag, bolak-balik. Kayaknya tetap harus minum. Oh, berarti 7 juta. Kalau nggak kuat ngomong. Ini sama kami kalau nggak kuat. 7 juta Ikhwan. Aku pulang naik kereta nggak apa-apa. Jangan lah. Kumaha aku pulang naik kereta? Di gor mana? Ya, sudah terjawab sudah ya. Unek-unek kita selama ini, kawan-kawan. Telah disediakan yang telah disediakan Sudah. dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi, berarti kan dia tidak menuruti perkataan Oke, kuturutin lagi opung ya. Ini opung ini masih mau ngegas aja nih. Dengar dulu. Aku minum ketika kamu tidak malam menuruti ini kali ini opung harus dengar saya. Saya lagi on fire malam ini opung. Saya lagi on fire. Aku nggak mau kau mendengarkan perkataan orang di sekarang malam ini opung kali yang mendengar saya opung. Nah, oke. Sekarang begini. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, sadis. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, kejam. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, parah. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, jahatnya. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Nah, opung. Nah, iya. Lalu mereka pun akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit